Oke, baiklah, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai ruas garis berarah. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama itu mahasiswa mengetahui definisi ruas garis berarah, kemudian mahasiswa mengetahui sifat-sifat garis berarah. Oke, baiklah, sebelumnya saya terlebih dahulu menjelaskan apa yang dimaksud dengan ruas garis berarah atau apa itu ruas garis berarah. Jadi ruas garis berarah itu adalah ruas garis yang salah satu ujungnya dinamakan titik pangkal dan ujung lainnya dinamakan titik akhir. Jadi ruas garis ada pangkal, ada akhir. Jadi misalkan ada titik A, ada B, maka nanti A itu disebut dengan titik pangkal dan B itu disebut dengan titik akhir. Ya, tergantung nanti penulisan daripada simbol ruas garis berarah itu sendiri. Oke, baiklah, ruas garis berarah itu disimbolkan dengan AB. Ya, seperti di slide-nya itu ada seperti panah garis di atas AB. Panahnya itu ada satu ya. Kalau dia biasanya kan kita ketahui panah itu ada dua ya. Nah, sekarang kalau di ruas garis berarah itu tanda panahnya ada satu. Nah, kalau yang seperti yang saya sebutkan tadi berarti itu disebut dengan simbol ruas garis berarah. Nah, maknanya adalah di mana A itu sebagai titik pangkal dan B adalah titik akhir. Nah, jadi ruas garis berarah AB ya, dia sifatnya terbatas gitu. Terbatas, jadi ada A, ada B, terus dihubungkan garis, nanti garis itu mentok di titik B. Mentok di titik B, berarti itulah yang disebut dengan ruas garis berarah AB. Seperti itu ada penjelasannya di bawah itu ya. Nah, kemudian AB, ruas garis AB yang ada panahnya dua itu, yang di slide-nya itu nampak ya, yang poin yang kedua. Nah, itu yang disebut dengan sinar atau setengah garis ya. Dalam artian apa? Nah, garis tersebut itu berpangkal di A dan melalui B. Maksudnya mula-mula garis dibentuk dari titik A, yaitu titik pangkal, kemudian adalah titik B. Nanti garis dari A ke B itu kita hubungkan, tapi nanti garisnya itu melewati melewati dari titik B ya. Jadi itu disebut dengan sinar atau setengah garis, atau disimbolkan dengan garis AB yang tanda panahnya ada dua di atas. Kemudian kalau yang tidak memiliki tanda panah di ujung kanan dan kirinya, di pangkal dan di akhir, nah itu disebut dengan himpunan yang membentuk garis. Jadi ada titik A, ada titik B, kita hubungkan, tapi di mana A dan B itu adalah terbentuk karena ada himpunan dari titik A dan titik B, tapi tidak ada arah di sana, baik di pangkal maupun di akhirnya ya. Jadi AB itu sendiri adalah dia bilangan real. Jadi saya ulangi lagi ya, jadi perlu kalian bedakan maksud dari sama-sama mempunyai simbol garis di atas dari dua buah titik tersebut, tapi maknanya berbeda. Kalau dia yang panahnya satu, AB yang panahnya garis AB yang panahnya satu, itu menandakan ruas garis berarah, dan titiknya tidak lanjut, tapi titik dia mentok di B dan dia tidak memiliki dia terbatas di titik B dan berakhir di titik B. Kalau dia ada panah dua, nah panah dua itu berarti nanti titik garisnya itu melebihi dari titik B, berarti dalam artiannya nanti A ke B itu dihubungkan, tapi nanti panahnya itu lanjut terus, itu dalam artian berarti dia tidak terbatas. Kalau tadi ruas garis berarah dia terbatas di satu titik akhir,
Kalau dia AB dengan panah 2 berarti dia tidak terbatas gitu ya. Kalau dia AB, dia tidak ada arah baik kanan maupun kirinya, atau baik pangkal maupun akhir. Dia tidak memiliki arah ya, dia hanya menghubungkan dua buah titik ya. Nah, menghubungkan dua buah titik tapi tidak jelas dia itu garis apa. Dia hanya berupa membentuk garis. Ya jelas, tapi dia jelas dia tidak memiliki batas gitu ya. Jadi AB itu adalah himpunan garis, AB-nya itu adalah bilangan real. Nah, kemudian misalkan garis AB dan garis CD, maka dapat dituliskan bahwasanya AB, garis AB itu ekuivalen dengan CD atau kongruen ya, dengan catatan AB sama dengan garis AB sama dengan garis CD. Maka kalau mereka sama berarti ekuivalen. Nah, kalau kita sandingkan dengan dua buah garis berarah, berarti pemahamannya ya, kalau AB dan garis AB dan garis CD yang tidak ada panahnya itu kan tidak ada arah. Nah, kalau misalkan dia ada arahnya, berarti kita buatlah dalam bentuk garis AB, ruas garis berarah AB, dan ruas garis berarah CD, ya kan? Tidak cukup dengan membuktikan bahwasanya AB sama dengan CD, terus terbukti nanti ruas garis berarah AB ekuivalen dengan ruas garis berarah CD. Nah, tidak bisa. Jadi kalau tadi garis AB sama dengan garis CD, dia boleh kita nyatakan garis AB itu ekuivalen dengan CD. Karena apa? Karena AB sama dengan CD. Nah, tapi untuk ruas garis berarah si AB dan si CD tadi ya, nggak bisa kita buktikan hanya dengan AB sama dengan CD. Kalau ada AB sama dengan CD, berarti ini ekuivalen. Tidak. Nah, tapi kita harus tunjukkan bahwasanya kedua garis tersebut harus searah ya. Jadi ditunjukkan lagi kedua garis tersebut searah ya. Kalau dia tidak searah berarti kemungkinan dia tidak ekuivalen. Jadi dengan demikian ruas garis berarah AB ekuivalen dengan ruas garis CD, atau ditulis dengan ruas garis berarah AB, ruas garis berarah AB ekuivalen dengan ruas garis berarah CD. Nah, contoh gambarnya bisa kita lihat di sini ya. Kalau dia tadi yang ruas garis berarah AB, nah itu gambarnya udah nampak tuh ya, yang garis warna ungu dari A ke B, A titik pangkal, B titik akhir. Kalau dia ruas garis berarah pada gambar yang pertama ya, yang pertama itu nampak ya, langsung terarah dia mentok ke B. Nah, kalau dia garis AB ya, garis AB yang dia panahnya ada 2 di situ, dia menunjukkan A itu memang pangkalnya dan B itu adalah hanya dilalui saja oleh garis itu. Berarti nanti dia ada arah-arah lain yang membuat nanti ada pemberhentian dari si garis tersebut. Tapi kalau sudah dia ada mentok di suatu titik, berarti nanti namanya itu menjadi ruas garis berarah. Kalau dia gambar yang ketiga itu garis AB yang ketiga tidak ada arah baik satu panah maupun dua panah, dia hanya berbentuk hubungan antara titik A dan titik B. Kita hubungkan membentuk sebuah garis, dan garis ini adalah hanya berupa garis biasa. Jadi perkumpulan dari beberapa titik membentuk dalam sebuah himpunan, dan dimana himpunannya adalah himpunan titik A dan titik B dihubungkan menjadi sebuah garis, dan AB-nya itu adalah bilangan real. Oke, untuk mengenai pemahaman tentang ruas garis berarah, mudah-mudahan bisa dipahami. Demikian ya penjelasan Ibu tentang definisi ruas garis berarah
Berarti ini part pertama, nanti akan kita lanjutkan lagi ke part kedua tentang definisi ruas garis berarah dengan menggunakan teorema. Oke, sekian dan terima kasih.